حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. معاشر المسلمين أعزنا الله إياكم. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang saya muliakan, siang hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dari surat Al-Hujurat ini mungkin sudah sering didengar oleh sebagian kita. Ayat yang berbicara tentang tolok ukur kemuliaan seorang hamba. Di ayat yang ke-13 dari surat Al-Hujurat, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Ayat ini merupakan ayat yang menjadi kaedah penting di dalam Islam. Di dalam ayat ini, standar kemuliaan manusia, kehormatan manusia, ditentukan oleh kualitas iman dan amalnya. Bukan faktor duniawi, bukan faktor-faktor yang lain selain iman dan takwa. Ini standar yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai kemuliaan seseorang. Islam menghapus segala macam bentuk kebanggaan terhadap golongan, kebanggaan terhadap keturunan, fanatisme terhadap kelompok, mengagung-agungkan, memuliakan, membangga-banggakan kelompok. Islam menghapus itu semua
Islam mengangkat manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan mereka bukan dari suku mana, dari bangsa mana. Allah menciptakan suku, menciptakan bangsa, bukan untuk dijadikan sebagai sarana berbangga-bangga. Tapi Allah ciptakan untuk saling mengenal. Lita'arafu. Lalu Allah tegaskan, bukan suku, bukan bangsa, bukan keturunan yang membuat kalian terhormat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, ma'asyiral muslimin, orang merasa bangga dengan keturunan, dengan kelompok, dengan bangsanya. Maka Allah turunkan ayat ini dan juga dipertegas oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Walaysa li'arabiyyin fadlun 'ala a'jamiyyin illa bittaqwa." Tidak ada keunggulan orang Arab dibandingkan dengan orang selain Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia sama di hadapan Allah. Yang mengangkat dan merendahkan adalah ketakwaannya. Ayat ini ma'asyiral muslimin sekali lagi menjadi kaidah, menjadi standar untuk menilai kemuliaan seseorang. Dan ayat ini juga mendorong kita untuk berlomba-lomba menjadi orang yang mulia di sisi Allah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengingatkan kita agar tidak berbangga dengan keturunan siapa, anaknya siapa, tidak ada nilainya di sisi Allah. Sekaligus memotivasi seorang hamba yang merasa dia bukan siapa-siapa, yang merasa dia bukan anak dari orang yang terhormat. Kata Allah, jangan berkecil hati. Kemuliaan tidak dilihat dari siapa ayahmu, dari apa warna kulitmu. Semua orang bisa menjadi mulia dengan takwa. Maka peringatan juga motivasi. Peringatan bagi orang yang sombong dengan warna kulitnya, dengan kedudukannya, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang merasa rendah, jangan merasa rendah. Engkau bisa mulia karena tolok ukurnya bukan tolok ukur duniawi. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Mulia di sisi Allah, itulah tempat yang paling terhormat. Mulia di sisi Allah adalah tempat yang paling terhormat. Mulia di sisi manusia belum tentu kita mulia di sisi Allah, dan belum tentu kita memang betul-betul orang mulia. Namun kalau kita dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajat kita oleh Allah, itulah kemuliaan yang hakiki, itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan yang betul-betul akan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Mulia di dunia, mulia di akhirat, bahkan mulia di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah kemuliaan di sisi Allah, ma'asyiral muslimin. Carilah kemuliaan di sisi Allah. Pantaskan diri kita untuk menjadi mulia, bukan di hadapan manusia. Penilaian manusia itu bisa benar, bisa salah. Penilaian manusia itu tidak bermanfaat wala yadur. Yang penting pertama, penilaian Allah. Mari kita jadikan diri kita mulia di hadapan Allah. Dengan cara apa? Kuncinya takwa. Apa makna takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam semua aspek kehidupan. Takwa itu bukan hanya menjalankan perintah di masjid, tapi di luar masjid meninggalkan perintahnya Allah. Itu belum bertakwa. Di masjid salat sesuai dengan aturan Allah. Di masjid dzikir, membaca Quran sesuai dengan perintah Allah. Tapi keluar
dia tinggalkan perintah Allah. Dia lepaskan pakaian ketakwaannya, dia ganti dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah. Itu bukan orang bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam semua aspek kehidupan. Maka orang yang bertakwa itu ibadahnya sesuai dengan aturan Allah. Akidahnya sesuai dengan akidah yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Akhlaknya sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang ibadahnya baik, tapi akhlaknya tidak baik, tidak dianggap bertakwa, Pak. Terlalu banyak hadis yang menjelaskan tentang ancaman orang-orang yang berakhlak buruk, sekalipun ibadahnya baik. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk syurga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man lam ya'man jarahu bawa'iqahu. Orang yang tidak menjadikan tetangganya aman dari keburukannya. Dan banyak hadis, Pak, yang menjelaskan tidak beriman, masuk neraka siapa yang akhlaknya buruk tanpa dilihat sholatnya gimana. Maka takwa itu tidak hanya sekedar kita melaksanakan ibadah mahdhah, tapi takwa juga bagaimana kita bermuamalah dengan hamba-hamba Allah dengan akhlak yang mulia, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jikalau hidup kita jalankan sesuai dengan aturan Allah, di masjid kita ikuti aturan Allah, dalam kehidupan rumah tangga kita ikuti aturan Allah, dalam kehidupan bermuamalah di kantor kita, di tempat kerja kita, kita ikuti aturan Allah. Dalam kesendirian kita meninggalkan larangan Allah, maka itulah ketakwaan. Dan kalau kita betul-betul sudah menjadi orang yang bertakwa, subhanallah, Allah akan memberikan ketenangan batin, ketenangan dan keridhaan, di mana ketenangan dan keridhaan itulah kunci kebahagiaan dalam hidup ini. Dan itu tidak diberikan kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh di luar fisik kita, Pak. Anda lihat, terkadang orang hidup mewah, secara materi dia ada, tapi hatinya penuh dengan kesumpekan. Akhirnya menenggak minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang. Kenapa? Merasa ada beban. Namun ada orang yang secara materi tidak memiliki apa-apa, namun dia merasa tenang. Ini menunjukkan bahwa ketenangan batin itulah yang menentukan kebahagiaan hidup kita, dan itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ayat ini sekali lagi memotivasi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Muliakan diri kita dengan takwa kepada Allah. Manusia jadikan nomor 3, nomor 4. Jangan cari kemuliaan di hadapan manusia tapi rendah di hadapan Allah, maka kita tidak berarti apa-apa. Carilah kemuliaan di sisi Allah, Allah akan memuliakan kita dengan cara bertakwa. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, takwa kepada Allah tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa membangun ketakwaan kecuali dengan ilmu. Maka kata para ulama, asasut taqwa al-ilm. Fondasi takwa itu adalah ilmu. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah kalau kita tidak mengerti apa yang Allah perintahkan kepada kita? Bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah kalau kita tidak mengerti larangan-larangan yang Allah larang kepada kita?
Ma'asyiral muslimin, ilmu itulah yang menjadi landasan. Oleh karena itu, mari kita semangati diri kita untuk belajar ilmu syar'i. Siapapun diri kita, apapun posisi kita, jangan pernah meninggalkan waktu untuk belajar. Karena ilmu itulah yang membimbing kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita ibadah, kalau kita melakukan perbuatan kita anggap baik tanpa ilmu, bisa jadi itu bukan kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita membahas tentang keutamaan ilmu, banyak sekali. Kenapa Nabi, bahkan ayat Al-Quran mendorong kita untuk belajar? Karena itulah asas dari kebaikan, asas dari ketakwaan. Sehingga ayat yang pertama kali turun kepada kita, Iqra, bacalah. Sebelum ada perintah sholat, sebelum ada perintah puasa, sebelum ada perintah zakat, Iqra, bacalah. Itulah asas ketakwaan. Mari kita cari ilmu, belajar ilmu. Alhamdulillah saat ini Allah memberikan banyak kesempatan, banyak peluang, dan juga Allah memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu. Masjid-masjid ada kajian, media-media sosial itu juga berisi banyak kebaikan, yang tentu di samping ada keburukan-keburukan, hanya kita perlu memilih dengan siapa kita belajar. Juga harus hati-hati. Yang terpenting adalah ilmu yang disampaikan, ilmu yang membuat kita mengenal Allah, ilmu yang membuat kita mengenal Rasul Muhammad SAW, ilmu yang membuat kita kenal dengan agama kita. Itulah ilmu yang kita pelajari, dan dari ustadz siapapun, selama mereka mengajarkan kita untuk dekat dengan Allah, beribadah dengan benar, maka carilah ilmu dari orang tersebut. Ma'asyiral muslimin, ilmu ini penting kita sampaikan karena kita lihat terkadang majlis-majlis ilmu sepi peminat. Kalau majlis-majlis hiburan, Masya Allah, peminatnya luar biasa. Ya. Atau terkadang mungkin ada perayaan seremonial penuh orang, tapi majlis ilmu sedikit yang datang. Padahal ilmu itulah yang membimbing kita. Mari kita dorong diri kita dan keluarga kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama melalui ilmu yang benar. Dan dari situlah, dengan ilmu itu kita mengamalkan apa yang kita ketahui, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, Masya Allah, banyak kebaikan di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Itu di dunia. Di akhirat kita ditempatkan di tempat yang paling berbahagia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan diwafatkan dalam keadaan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.